pagi, ICCFGF, good morning, apa kabar semuanya? Gimana kabar semuanya? Puji Tuhan. Bisa kita semua bangkit berdiri? Siapa siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan hari ini? Hari ini saya percaya kita bukan hanya mau bernyanyi ya, kita bukan hanya memuji dan memuliakan Tuhan, kita menjadikan setiap lirik dari lagu hari ini menjadi rema dalam kehidupan kita, amin. Yuk, tepuk tangannya dulu yuk, biar semangat. Amin. Come on. Siapa percaya dia Allah yang mulia, yang hebat dan dahsyat dalam kehidupan kita, amin. Terangmu yang telah ubah hidupku, kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu, amin. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini kaulah pusat segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, tanganmu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Haleluya. Oh, 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 oh. Mulia namamu. Oh, 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 oh. Serukan. Mulia namamu. Hidupku tak sama. Singkat. Dan kini engkau hapus segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Singkat. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Siapa untuk serukan, come on. Oh, oh, hey. Oh, 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 oh. Mulia namamu. Oh, 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 oh. Mulia namamu. Dia Allah yang mulia. Untukmu Bapa segala kemuliaan, hormat dan pujian kami. Kamu nyanyikan bersama. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Untuk apa yang telah Dia lakukan dalam hidup kita. To God be the glory, hey, for the things He's done. Sekali. To God be the glory for the things He's done. Oh, keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami yang ada, Yesus mulia. Oh, segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya.
percaya dia Tuhan yang mulia. Berikan sorak-sorai yang paling keras, paling indah. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan atas apa yang telah Kau perbuat di hidup kami Tuhan. Kau bukan cuma Kau bukan sekedar Allah yang mulia Tuhan, tapi Kau adalah Allah yang dekat Tuhan. Kami bisa memanggil-Mu Bapa Yesus. Bapak, pagi ini kalau kami datang ke sini dengan pergumulan, dengan apapun perasaan yang tidak enak Tuhan, dengan rasa takut, rasa khawatir, pergumulan kami semuanya kami mau serahkan hari ini Tuhan di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu ajaib, bahwa Kau Allah yang setia. Itu bukan sekedar kata-kata kosong. Betapa banyak mujizat yang telah Kau perbuat di hidup kami ya Tuhan, yang kadang kami tidak sadari. Hari ini kami mau nyatakan lagi ya Tuhan, kami mau nyatakan sekali lagi bahwa Kau Allah yang ajaib dan janji-Mu nyata. Kau adalah Allah yang hidup. Bagi yang datang dengan beban berat dalam pikiran dan hati, letakkan tangan-Mu di dada dan katakan, Tuhan, ini aku Tuhan, ini aku dengan segala pergumulanku. Tuhan, aku tidak bisa lihat ujungnya, tapi Engkau tahu dan Engkau ada bersamaku di setiap langkahku Tuhan. Karena janji-Mu dan rancangan-Mu buat kami bukanlah rancangan kecelakaan, tapi adalah janji yang indah Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku Yesus. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan. Ku berserah di dalam kekuatan. Yes, ku percaya Tuhan, sungguh besar setiamu. Mari jadikan ini rema dalam kehidupan kita. Nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Yes. Aku tetap percaya. Mari nyatakan, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib. Oh Yesus, ya dan amin. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Yes Lord, kamu nyatakan lagi bahwa sungguh besar setiamu Tuhan. Let's go. Sungguh besar setiamu. Nyanyikan ini pada keadaan Anda, pada situasi Anda, pada ketakutan Anda, bahwa Tuhan kita lebih besar.
Kami percaya janji-Mu ajaib, janji-Mu ya dan amin Tuhan. Kau berikan kami damai sejahtera Tuhan, bukan pada saat keadaan sudah selesai Tuhan, tapi pada di tengah keadaan Tuhan, Kau berikan damai sejahtera. Boleh kita nyanyikan Ku Percaya sekali lagi. Ku percaya Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. amin. Amin Yesus. Kami percaya. Kami siap untuk berserah Tuhan hari ini. Kami siap untuk percaya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus bahwa Engkau akan mengalir hari ini dan menjamah setiap umat-Mu. Kami percaya akan ada kebutuhan-kebutuhan yang terpenuhi hari ini Tuhan. Di dalam roh kami. Kami percaya firman-Mu akan menyentuh hati kami Tuhan. Dan bicara pada setiap kebutuhan kami hari ini. Kebenaran-Mu akan memuaskan kami. Mengenyangkan kami Tuhan. Kami serahkan waktu ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu saudara, silakan duduk. Hari ini setupnya agak berbeda. I am glad, saya bersyukur. Lagu yang barusan kita nyanyikan adalah tentang bagaimana percaya dan berserah. Hari ini firman yang Tuhan titipkan buat saya untuk disampaikan kepada Anda. Bicara mengenai mau mengingatkan hal yang kecil sebenarnya, hal yang sangat sederhana, tapi kadang-kadang kita lupa aja. Saudara tahu nggak, yang bikin susah dari berserah dan percaya apa biasanya? Apa yang bikin kita biasanya susah untuk percaya atau berserah? Kalau kita bilang kita mau berserah, itu posisi vulnerable saudara, posisi rentan. Karena waktu kita bilang kita percaya atau kita berserah, orang yang kita percayakan atau kadang-kadang bukan orang, hal yang kita percayakan itu semua kontrol kita serahkan sama orang yang kita percayakan. Right? There's no more control in our hand, gak ada lagi kontrol di tangan kita. Waktu kita bilang percaya sama seseorang, semua kontrol kita berikan. Yang bikin susah dari percaya adalah itu biasanya. Kontrol. Melepaskan kontrol kita sama orang yang kita percaya. Dan biasanya yang bikin kita susah percaya dan berserah adalah, dengarkan kata ini, metode. Cara. Karena kita punya template biasanya, how we do things, bagaimana kita melakukan sesuatu. Ada cara-cara yang membuat kita nyaman melakukan sesuatu. Tapi waktu kita percaya sama orang lain, kita lepaskan kontrol sama orang lain bisa melakukan dengan cara yang berbeda. Baik dari kita, kalau kita melihat ada suatu cara, ada suatu metode yang berbeda, menurut kita jadi salah. Karena kita nggak biasa, cuman karena beda. So hari ini
Kita masih di seri Finding Beauty in Diversity, menemukan keindahan di dalam perbedaan. Saya mau ajak kita sama-sama tidak melihat metode, tapi kita mau melihat motif. Sama-sama bilang motif. Kita akan coba lihat motif. Hari ini Anda melihat hal yang berbeda di atas panggung, melihat metode yang berbeda di atas panggung. Worship team akan join saya preaching. Iya, iya nanti kalian akan preaching juga. Worship team akan join saya preaching, jadi biar suasananya beda, metodenya beda, tapi kita akan cari tahu. Karena most of the time, to understand method, you have to understand motive. Kalau Anda mau mengerti metode, Anda harus mengerti dulu motifnya apa. Are you ready? Apakah Anda siap? So, saya akan bawakan firman, kita akan baca firmannya, saya akan sampaikan beberapa poin, kemudian kita akan nyembah lagi. Kemudian saya akan meneguhkan lagi apa yang Tuhan sudah sampaikan melalui firman. Is that cool? Metodenya kayak gitu nanti. Why? Kita akan sama-sama cari tahu motifnya apa. Mari kita buka Alkitab kita. Yohanes pasal 12. Yohanes pasal 12. Ayat 1 sampai 8. Maybe sampai 8. Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. Sudah dapat semua? Kalau sudah dapat bilang yes. Kalau masih nyari bilang hold up. Ada yang masih nyari. Oke. Yohanes 12 ayat 1 saya akan baca. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa?" Oke, saya akan stop di situ dulu. Mengapa? Kata selanjutnya penting biasanya. Kalau pertanyaan mengapa? Coba pilih salah satu di orang di sebelah Anda, kemudian lihat matanya, kemudian tanya, mengapa? Mengapa? Oke, sekarang pilih orang pilihan kedua Anda. Your second choice. Kemudian lihat matanya, kemudian tanya, mau tahu aja apa mau tahu banget? Dulu pertanyaan itu sering buat bercandaan ya saudara, tapi semakin saya makin kesini saya semakin sadar pertanyaan itu ternyata deep. Mau tahu aja, apa mau tahu banget? Biasanya kalau orang mau tahu aja, ya they don't really wanna know. Asal tahu aja, oke lah biar tahu aja gitu. Tapi kalau mau tahu banget, they will sit and listen to you. Mereka mau mencoba untuk mengerti. So hari ini, saya akan ajak kita untuk sama-sama mengerti motif of worship. Motif ibadah. Despite of, saya tahu ada beberapa dari kita mungkin yang baru percaya, dan ada beberapa dari kita yang sudah Kristen sejak lahir. Motif kita datang ke sini akan beda-beda ya. Pertanyaan yang saya mau ajukan untuk semua dari kita, despite of berapa lama kita sudah jadi orang Kristen, what are we doing here? Ini kita ngapain sih? Mengapa? Ya,
Mengapa we do what we do? Mengapa Anda nyanyi? Mengapa Anda main musik di gereja hari Minggu? Mengapa Anda berdiri? Mengapa Anda duduk? Mengapa Anda angkat tangan waktu nyembah? Mengapa Anda nangis waktu nyembah? Or mengapa Anda ketawa waktu nyembah? Banyak ya pertanyaannya? Banyak pertanyaan mengapa. Bisakah dijawab semua hari ini? Saudara sadar gak? Tadi pertanyaan mengapa semua menanyakan tentang metodenya, caranya. Mengapa duduk, mengapa berdiri, mengapa angkat tangan, mengapa nyanyi dalam hati. Ada yang nyanyi dalam hati? Method. Tapi to understand method, kita harus cek dulu motifnya. Mengapa? Saya akan ajak Anda, dari cerita kita, saya akan ajak Anda untuk melihat motifnya Maria nanti. Tapi saya mau ajak Anda untuk lihat motifnya orang yang pertama kali menanyakan mengapa dulu. Yudas Iskariot. Di ayat 5 dibilang mengapa minyak narwastu. Nah, udah langsung kelihatan saudara motifnya. Kalau tanya mengapa, yang mengikuti setelahnya itu biasanya nunjukin banget apa motifnya. Dibilang di ayat 5, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Ayat 6, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Nah, waktu saya baca cerita ini, saya bilang sama Yudas, saya ngomong sama Yudas, Das, if you're a thief, just be a smart one. Kalau lu seorang pencuri, pinter dikit dong gitu. Jangan di-spoil intentionnya right away. Dia langsung tanya, mengapa minyaknya? Padahal banyak objek lain yang bisa ditanyain. Mengapa Yesus? Mengapa hari ini? Mengapa kamu lakukan itu? Bisa kan? Bisa tanya yang lain kan? Tapi fokusnya dia langsung ke minyaknya. Karena dia tahu itu minyak mahal. Karena dia tahu ada value di minyak itu. Dan fokusnya dia langsung ke situ. Jadi kita langsung tahu motifnya apa. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Sering ambil uang, saudara. Jadi pada saat ada sesuatu yang merepresentasikan uang, dia langsung ke-trigger. Maka kata Yesus, biarkanlah ia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Motif datang dulu sebelum metode. Cara-cara kita melakukan sesuatu datangnya dari motifnya dulu. Ada motif dalam hati kita, ada background dalam hati kita, ada alasan di dalam hati kita yang membuat kita melakukan sesuatu dengan metode tertentu, dengan cara tertentu. Kita lihat motifnya Yudas, since dia seorang pencuri, dia selalu tertarik sama uang atau value uang. Apapun yang merepresentasikan uang akan men-trigger. Kemudian dia mengkritik metode bagaimana Maria menyembah Tuhan. Bagaimana Maria beribadah kepada Tuhan. Saya mau tanya, menjual sesuatu kemudian hasilnya diberikan kepada orang miskin, salah apa enggak? Salah apa benar? Benar. Metodenya benar.
nggak salah. Kalau kita melakukan metode yang itu dengan motif yang benar, itu tetap jadi penyembahan yang benar, itu tetap jadi worship yang benar di mata Tuhan. Tapi at the very beginning, motifnya udah salah. Jadi, kalau motif salah, sebenar apapun metodenya, gak bisa benar juga. Tricky ya. Saya hari ini mau ajak Anda semua mengingat aja. What does it mean? Apa sih artinya kita melakukan ini nih? Dengerin firman, datang ibadah hari Minggu, worship, nyanyi, main musik, pelayanan. Karena metode untuk hal-hal ini banyak banget. Banyak yang bisa kasih saran, banyak yang bisa kasih ide, cara-cara. Tapi yuk kita sama-sama balik ke motifnya. Kita akan sama-sama lanjutin nyembah dulu. Setelah itu kita akan sama-sama lihat apa motifnya Maria dalam beribadah, dalam menyembah Tuhan. Dan saya akan ajak kita untuk cek motif masing-masing. So worship team, let's lead us in worship. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, seperti yang tadi Pastor Victor katakan, Tuhan, kami mau ngambil waktu kami, Tuhan, untuk fokus, untuk lebih mengenal diri kami sendiri, Tuhan, tentang apa yang kami lakukan, tentang apa motif di dalam hati kami, Tuhan. Apa yang kami rindukan, Tuhan Yesus. Apa yang kami cari setiap kami datang kepadamu, memuji, menyembah-Mu, Tuhan. Mungkin semuanya boleh ambil waktu sebentar, tutup mata, naikkan pujianmu, naikkan penyembahanmu. Kita ambil waktu untuk berdiskusi dengan diri kita sendiri. Untuk mencari tahu apa yang masing-masing dari kita ini cari. Apa yang masing-masing dari kita ini mau dapatkan, mau tahu, mau berikan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau, Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau, Tuhan, lebih dari
yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Dan lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam Yesus. Ku cinta Kau Tuhan, ku mengasihi
Take your time, ambil waktu aja saudara. Saya nggak tahu apa motif worship Anda, tapi saya percaya ada cara-cara, ada metode-metode yang Anda percayai keluar dari motif Anda menyembah Tuhan. So, sembah aja. Take your time. Mau berbahasa roh boleh. Mau pakai bahasa daerah boleh. Worship Him. Lift up your voice. Just lift up your voice. Oh God. Oh Jesus, oh Lord. Your presence, oh Lord, your presence. Hidup ini hanya bagimu. Di sepanjang nafas kami, di sepanjang nafas kami, di setiap langkah kami mau bawa sembah dan pujian. Oh, selalu berada di dalam sebelah Sungguh indah hadirat-Mu Tuhan. Sungguh indah hadirat-Mu Tuhan. Kita akan masih nyembah sama-sama saudara, tapi izinkan saya untuk meneguhkan apa yang Tuhan mau katakan buat kita semua. Saudara boleh duduk. Kita akan ambil waktu lagi untuk nyembah. Tapi saya mau ajak Anda untuk lihat motifnya Maria menyembah Tuhan. Motifnya Maria memberikan persembahan yang mahal buat Tuhan. Saudara, saya mau ingetin aja waktu kita menyembah. Nyembah itu kata kerjanya. Penyembah itu orangnya. Persembahan itu apa? Objeknya yang diberikan oleh seorang penyembah. Jadi gak melulu persembahan ngomongin tentang uang, saudara. Atau benda. Anything you give, apapun yang Anda berikan waktu Anda menyembah Tuhan, that's your persembahan.
suara, talenta, bahkan tenaga untuk berdiri, itu persembahanmu sebagai seorang penyembah. Ada dua hal yang saya mau point out menjadi motif bagaimana Maria menyembah Tuhan. Kenapa Maria menyembah Tuhan? Yang pertama di ayat 2, di situ diadakan perjamuan. Oke, saya baca dari ayat 1 aja, biar lebih kelihatan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggalnya Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Untuk siapa? Untuk Yesus. Maria tahu betul bahwa hari itu, that day, acara di rumah itu adalah untuk Yesus. Perjamuan makan itu dibuat untuk Yesus. Jadi dia tahu the star of the show for that day is Jesus. Tadi kita udah setuju sama-sama bahwa kita mempersembahkan, memberikan our giving untuk orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan bantuan, gak salah. But on that day, acara itu dibikin untuk Yesus. So, tiap kali Anda nyembah, tiap kali Anda ibadah, ketahuilah acara ini buat siapa. Ketahuilah segala persiapan ini yang dimulai dari jam berapa kita kumpul tadi? Jam 7 pagi sampai nanti siang, untuk siapa? Segala yang teman-teman kerjakan di booth, Anda yang menyembah di sini, kemudian yang di atas panggung, yang di belakang, kemudian di ruangan anak-anak, mereka layani anak-anak, kemudian hari ini juga nanti akan ada youth, atau Anda secara nggak sengaja klik link di YouTube dan Anda menyaksikan ibadah hari ini secara online. Buat siapa? For Jesus. Buat Yesus. Waktu Anda tahu who's the real star is, siapa objek sebenarnya, you will go to him. Maria, saya bayangkan Maria datang ke ruangan itu, dia enggak, ini custom kita di gereja dulu ya, semua disalamin. Salam, Pak, iya Pak, ya, biasanya gitu. Kalau masuk sebuah ruangan, no, saya bayangkan Maria masuk ke ruangan itu, mungkin gak say hi, agak rude mungkin ya, dia gak say hi sama siapapun, dia langsung duduk di kakinya Yesus. Why? Motifnya apa? Yang pertama saya mau kasih tahu, Maria setiap ada Yesus di ruangan atau di suatu di tempat itu, dia selalu ada di kakinya Yesus. Maria orang Betania ini adalah Maria saudaranya Marta. Berapa banyak dari Anda yang tahu ceritanya? Marta dan Maria. Marta yang sibuk di dapur. Waktu Yesus datang ke rumah mereka, Maria ada di mana? Di kaki Yesus. Mendengarkan dia. Maria yang sama, yang punya saudara namanya Lazarus, yang baru saja di ayat 1 dikatakan tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Saya baca ceritanya. Oke, saya baca satu ayat aja supaya buat tunjukin saudara. Yohanes 11 ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kaki Yesus. Motifnya Maria yang pertama, dia tahu tempatnya di mana.
Kalau Yesus ada di ruangan itu, I have to be at the feet of Jesus. Saya harus tahu saya ada di kakinya Yesus. Ya dia tanpa babi bu cari kakinya Yesus. Because that's where I belong. Kemudian apalagi motifnya Maria? Yesus adalah bagian dari hidupnya Maria. Bagian yang besar dan bagian yang mahal. Saudara bayangkan, anggota keluarganya yang sudah mati dibangkitkan kembali. Ada pengharapan baru yang diberikan sama Yesus. Ada sukacita baru yang diberikan sama Yesus. Dan buat Maria, mahal harganya. Jadi semahal apapun minyak yang dia bisa dapat, dia berikan untuk Yesus. So, hari itu adalah untuk Yesus. Dan Maria tahu betul di mana tempatnya dia, dan Yesus menjadi bagian dalam hari-harinya. Saya mau ajak kita semua cari tahu motif kita masing-masing. Yang mengerti metode yang Maria gunakan hanya Maria sendiri. Yudas waktu lihat dia nggak ngerti metodenya karena dia nggak ngerti motifnya. Saya percaya masing-masing dari kita punya motif. Or misalnya ada dari Anda yang tidak punya motif pribadi dan gak bisa jawab pertanyaan mengapa. Mengapa aku datang ke gereja hari Minggu? Mengapa aku menyembah Tuhan? Mengapa aku beribadah sama Tuhan? Dan mengapa Tuhan? Why Jesus? Saudara boleh ambil waktu sekarang, kita akan mempersiapkan diri untuk perjamuan. Hari ini kita akan melayani perjamuan. Anda yang bergabung dari rumah, nanti boleh siapkan roti dan anggur atau apapun yang bisa Anda dapat. Kita akan nyembah lagi dengan satu lagu habis ini. Saya mau Anda ambil waktu lagu ini dinyanyikan. Anda gak perlu, kalau Anda mau ikut nyanyi dan nyembah bersama boleh. Tapi you can just take your time. Ambil waktu Anda, tanya sama diri Anda, what is my motive? Apa motifku? Apa latar belakangku? Apa alasanku? Kenapa aku datang hari ini nyembah Tuhan? Kenapa aku beribadah kepada Tuhan? Or ada beberapa dari Anda mungkin pertanyaannya adalah kenapa Tuhan yang itu? Kenapa Yesus? Why Jesus? Kenapa nggak Tuhan yang lain? Is there any other God? So take your time. Sambil Anda persiapkan hati Anda untuk perjamuan, worship team akan pimpin kita dalam lagu terakhir ini. Kami mau menyembah segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai
sebagai persembahan yang hidup. Mari kita nyatakan segala puji, amin, segala hormat, segenap hatiku menyembah Yesus. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah, kekuatanmu terlukiskan dalam hatiku. Tercengang dibuatmu berkata padamu, tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal, kau terawal dan terakhir, cipta segalanya. Ku minta ku bersinar oleh ucapanmu. Engkau mengasihiku, tulis hidupku. Berhenti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidup. Mari kita bangkit berdiri. Ini motivasi kami Tuhan untuk datang hari ini. Segala puji, sing it. Segala hormat, segenap hatiku menyembah. Untuk menyembahmu Yesus. Dan hidupku sebagai persembahan yang segala pujian, segala puji, lebih keras, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku Tuhan, bukan kehendak, namun kehendakmu yang jadi hidupku bagimu. Indah, mulia, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Lewat pujian kami Yesus, kami mau senangkan hatimu. Yesus, haleluya. Kami mau senangkanmu Yesus. Oh, kami tidak mau hanya sekedar bernyanyi Yesus. Kami mau menyenangkanmu. Segala puji. Benar Tuhan. Hatiku menyembah. Terimalah Yesus. Segenap hidupku sebagai persembahan. Mari angkat sekali lagi pujian ini. Segala puji hanya bagimu Tuhan. Come on. Segala puji, lebih keras. Segala hormat, segenap hatiku. Oh, ini hatiku Yesus. Terimalah
sebagai persembahan yang hidup. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Yes, Lord. menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu Kerinduanku. menyenangkanmu, menyenangkanmu, Senangkanmu. hanya itu Kerinduanku. menyenangkanmu, Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Izinkan saya cerita sedikit motif saya. Cerita ini mungkin gak terdengar terlalu rohani buat saudara, tapi it's how I constantly remind myself. Saya ingetin tiap kali saya kehilangan meaning nyembah atau ibadah, saya selalu ingetin hal ini buat diri saya sendiri. So this is my personal motive. Again, mohon maaf kalau terdengar nggak terlalu rohani. Waktu itu saya diputusin, saudara. Waktu itu saya masih teenagers, diputusin pacar, sakit hati banget. True story, saya nangis di lampu merah. Tapi at that point, somehow saya dapat pewahyuan. So guys, kalau kalian diputusin, there's hope. Akan dapat pewahyuan. Saya dapat pewahyuan bahwa ada celah dalam hati saya yang manusia nggak bisa isi. Ada celah dalam hati saya yang cuma Tuhan yang bisa isi. Karena kemampuan untuk dia mengasihi itu beda sama kemampuan untuk manusia mengasihi. So I was telling myself, my teenage self, waktu saya diputusin dan nangis di lampu merah itu, saya bilang sama diri saya, bro, I don't think human can handle 100% of your heart. Again, this is me, ini cuma saya, seorang Victa ngomong sama Victa waktu itu. Vic, kayaknya Tuhan, manusia itu gak bisa handle 100% hatimu. Yang bisa handle adalah entity yang lebih besar daripada manusia. So, pewahyuan itu bilang sama saya, just give it to God. I think God is big enough to handle you. Kayaknya Tuhan cukup besar untuk handle 100% hatimu. So at that point on, dari sakit hati, saya terima pengharapan bahwa God can handle myself. And I'm telling you, walaupun setelah itu saya jomblo selama 3 tahun, it was the best time of my life. I got purpose. Saya dapat tujuan dalam hidup saya. Bahwa hidup saya, 100% hati saya adalah untuk menyenangkan Tuhan. So every time kalau saya kehilangan meaning, apa arti ibadah saya, apa arti worship saya, again ini saya ya, ini Victa ya. Saya coba remind myself aja,
bro. God is the only one who can handle yourself 100%. So apapun yang kamu punya, 100% kasih Tuhan aja dulu. And then out of there, dari situ baru engkau punya kemampuan untuk memberi kepada manusia. Saya akan tutup firman ini dengan mengajak Anda ke cerita yang berbeda. Di Lukas 7, kayaknya nggak ada di screen. Tapi ini cerita yang sama tentang Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Waktu itu Yesus kasih cerita untuk menjawab pertanyaan mengapa itu. Yesus bilang gini, ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, kau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Nah, banyak atau enggaknya dosa dalam hidup Anda, saya nggak tahu saudara. Cuman Anda yang tahu. Tapi saya mau ajak Anda untuk mengingat kebaikan Tuhan. Bahwa sebanyak apapun dosa dalam kehidupan kita, Dia mengampuni kita. Dia mengasihi kita. Dan pengampunannya diberikan lewat pengorbanan anaknya yaitu Yesus. Kita akan mengingat sama-sama pengorbanan Yesus untuk mengampuni dosa-dosa kita dengan melakukan perjamuan. Sorry guys. Persiapkan perjamuan kita. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Tuhan, aku bersyukur buat tubuh-Mu yang terpecah-pecah untuk kami. Untuk pengampunan dosa kami. Tuhan, aku gak tahu apa motif dari setiap orang yang ada di tempat ini. Tapi aku percaya pengampunan-Mu memampukan kami untuk mengasihi Engkau lebih lagi. Aku gak tahu ada berapa level dosa yang kami terima, tapi kami tahu bahwa dosa kami waktu itu menjadi penghalang. Tapi Engkau begitu mengasihi kami. You fought for us. Engkau berjuang untuk boleh bisa sama-sama dengan kami. Punya relasi yang intim dengan kami. So kami bersyukur Tuhan untuk tubuh-Mu ini. Menjadi penebusan atas dosa-dosa kami. Menjadi kekuatan di dalam kami setiap hari. Menjadi kesembuhan untuk yang sakit. Menjadi pengharapan untuk yang hilang harapan. Menjadi confident untuk yang malu. Karena di dalam Engkau kami dibenarkan Tuhan. Mari kita makan roti ini dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita.
anggur di tangan kananmu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk darah-Mu yang tercurah buat kami. Dengan darah ini kami diberi identitas baru, yaitu sebagai anak-anak Allah. Saya nggak tahu buat saudara, tapi itu udah cukup jadi motif yang baik. Untuk saya nyembah Tuhan, untuk saya beribadah sama Tuhan, cause I belong in this house. Karena aku adalah bagian dari rumah ini, rumah di mana Allah bersemayan di dalamnya. Karena aku adalah anggota keluarganya Allah. Lewat darahnya, Dia membasuh semua dosa-dosa kita. Dan menyatakan kita semua ini adalah anak-anaknya. Anggota keluarganya, bukan orang lain, bukan orang luar. Darah yang sama mengalir di tubuh Yesus yang memberinya kuasa, mengalir di dalam kehidupan kita, mengalir di dalam tubuh kita. So we thank you Lord, kami bersyukur Tuhan untuk darah-Mu yang membasuh dosa-dosa kami dan melayakkan kami untuk disebut anak-anak Allah. Mari kita minum dan mengingat akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukankah Ia layak disembah, saudara? Bukankah Ia layak untuk ditinggikan? Bukankah Ia layak untuk diagungkan? Bukankah Ia layak untuk diberikan suara kita, waktu kita, tangan kita yang terangkat? Karena Dia